Indramayu, fokus Pantura, puluhan jenis barang bukti, barbuk dari 156 perkara tindak pidana umum dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri, Kejari, Indramayu, Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya jenis narkotika, alat judi, alat komunikasi, uang palsu, senjata, kunci perkakas, hingga pakaian. Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Aji Prasetya, mengungkapkan perkara penyalahgunaan narkotika menjadi yang paling marak terjadi di Kabupaten Indramayu. Ini menjadi perhatian utama, terutama di sektor pendidikan agar Dinas Pendidikan lebih memperhatikan tunas bangsa tidak terjerat penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, pelaku tindak pidana umum yang ditangani saat ini di samping masyarakat umum atau orang dewasa, banyak juga yang melibatkan anak, seperti pelecehan seksual dan kekerasan anak di mana pelaku dan korbannya adalah anak-anak. Ini menjadi perhatian kita bersama. Pelaku tindak pidana anak menurut saya sangat mengkhawatirkan karena secara emosional dan kejiwaan masih labil, sehingga mereka tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, BBBR, Taufik Hidayat, mengatakan, jenis barang bukti yang dimusnahkan adalah 78,26 gram sabu, 2.331,82 gram ganja, psikotropika berupa alprazolam sebanyak 76 butir, merlopam 10 butir, kemudian ada pula obat-obatan terlarang seperti dextrometorphan 1241 butir, heximer 3647 butir, tramadol 3925 butir, dan trihexypenidil sebanyak 24 butir. Selain itu, ada pula 122 alat judi, 57 buah alat komunikasi sejenis handphone, 1 pucuk softgun, 23 senjata tajam, 72 buah kunci perkakas, 32 potong pakaian, uang palsu sejumlah Rp3.280.000 yang dimusnahkan oleh Kejari Indramayu, sepertiga penghuni lapas Indramayu pelaku narkotika dan obat terlarang. Beberapa barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan maupun sarana kejahatan pada siang hari ini kita musnahkan. Barang bukti tersebut melingkupi beberapa narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dari Undang-Undang Kesehatan yang merupakan obat-obatan keras, serta barang bukti lainnya seperti baju, kemudian ada senjata tajam, senjata senpi, kemudian uang palsu. Jadi untuk barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, di mana kejahatan yang sekarang semakin meningkat di Kabupaten Indramayu ini, khususnya tindak pidana narkotika serta kejahatan-kejahatan konvensional lainnya, di mana dalam kejahatan tersebut masih ditemukan pelaku yang merupakan anak-anak, kategori anak-anak, dan yang menjadi korbannya juga anak-anak. Kami berharap aparat penegak hukum beserta jajaran dan seluruh jajaran di Kabupaten Indramayu untuk melakukan edukasi dan melakukan pencegahan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana agar juga tidak merusak generasi bangsa ataupun generasi muda yang ada di Kabupaten Indramayu. Untuk sabu-sabu ada sekitar hampir 80 gram, 78 gram. Iya. Ganja ada sekitar 2.331 gram. Kemudian psikotropika, kemudian juga obat-obatan lainnya. Dari semua barang bukti itu dari berapa lama itu, Pak Kajari? Ini kurun waktu sekitar 6 bulan dalam proses persidangan. Dari 2003 aja ya? Iya, dari 2003 terhitung dari bulan Januari hingga bulan saat ini, bulan Juli. Pak Kajari, apakah narkotika itu mayoritasnya pelajar? Tidak juga, tapi dari pelaku-pelakunya ada juga yang pelajar. Makanya kita harus melakukan upaya cegah dini terhadap pelajar supaya tidak terjerumus bahaya narkotika. Kepala Lapas 2 Indramayu, Beni Hidayat, mengatakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang memang masih marak di Indramayu. Hal ini terbukti sepertiga penghuni lembaga pemasyarakatan, Lapas kelas 2B Indramayu adalah para pelaku penyalahgunaan narkotika. Sepertiga dari seluruh penghuni lapas, berarti sekitar 230 orang, berasal dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika,
ungkap Beni saat menyaksikan pemusnahan barbuk. Menurutnya, pencegahan tindak pidana narkotika bisa dilakukan secara komprehensif, tidak hanya lapas dan kejaksaan saja, namun seluruh komponen yang ada di Indramayu harus bersama-sama memberantas narkoba. Kami mendukung sepenuhnya tentang kegiatan ini, yaitu kegiatan pemusnahan barang bukti dalam rangkaian Hari Bakti Adiaksa yang ke-63. Kami dari Lapas Indramayu mendukung kegiatan tersebut. Untuk pesan dan harapannya seperti apa, Pak? Harapannya mudah-mudahan tidak ada lagi kejahatan di Indramayu. Jadi kejahatan-kejahatan berkurang, sebagaimana kita ketahui banyak barang bukti yang disaksikan teman-teman semua. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kejahatan. Untuk di lapas sendiri Pak, penghuni narkotika ada berapa jumlahnya? 1/3 berarti sekitar 230 orang. Sepertiga dari seluruh totalnya. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas, Jaya Mulia melaporkan dari Indramayu.